Siapa yang mengatakan daging kambing menyebabkan penyakit darah tinggi, kolesterol? Ini adalah kampanye hitam, black campaign, supaya kita tidak memiliki badan kekar dan otak cerdas, agar mereka Jepang, Belanda, Amerika, Barat yang punya otak cerdas karena sering makan daging kambing, domba, biri-biri. Kita makan ayam potong yang diracun dikasih pur. Ini banyak penyakit semua nih. Penyakit semua di tubuh kita nih. Baru divaksin pula. Penyakit lagi. Mati satu-satu. Banyak sekarang mati mendadak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Coba tengok riwayatnya. Pasti divaksin. Tengok. Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi. Usia 40 tahun. Jadi orang ini sebelum 40 tahun tidak boleh diangkat jadi pemimpin, wali, sampai presiden. Tidak boleh sebenarnya. Karena sebelum 40 tahun, bagaimanapun jenius pintarnya seorang wanita dan laki-laki, kalau sudah jadi pemimpin, masih ada kurangnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrib wa azzim wa karrim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajahallah. Ayuhan nas ittaqullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bizibhin azim. Salamun ala Ibrahim wa taraknahum fil akhirin wa kadzalika najzil muhsinin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah salat Idul Adha tahun 2024 Masehi, Masjid Taqwa Air Balam, negeri yang diberkahi rahimakumullah. Semoga mereka yang berkorban hari ini diberi ganjaran sebanyak bulu-bulu yang ada di dalam tubuh korbannya. Nanti bulu-bulu itu dihitung satu lembar menjadi satu istana, Bapak Ibu sekalian. Setiap satu lembar menjadi satu istana yang megah di surga. Dan nanti korban lembu kambingnya akan menjadi kendaraannya secepat kilat di dalam titian jembatan Shirathul Mustaqim. Amin ya Rahman.
Mereka yang naik haji hari ini saudara, semoga dihajikan dengan haji yang mabrur. Diterima Allah, diampuni dosa bagaikan yauming waladathu ummuh, seperti hari dilahirkan ibunya. Pulang ke kampungnya tanpa dosa, membuka kembali lembaran-lembaran baru. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari raya Idul Adha ini sebenarnya lebih besar dari hari raya Idul Fitri. Hanya umat Islam yang sebagian besar kurang paham, ibu-ibu. Siapa yang membeli baju baru Idul Adha? Hampir tidak ada. Siapa yang sibuk menyiapkan Idul Adha dengan berbagai macam persiapan? Nyaris tidak ada. Padahal Idul Adha, Idul Akbar, hari raya the great, hari raya teragung di dalam Islam. Sebab di dalamnya ada dua peristiwa yang besar, berkorban dan naik haji. Dan takbirnya itu 4 hari, Bapak Ibu sekalian. Hari ini 10, besok 11, besoknya 12 Zulhijjah, besoknya 13. Masih disunatkan takbir, takbir, takbir setelah sholat. Takbir di jalan, di rumah, di mana-mana tempat. Kalau Idul Fitri, hanya tenggelam matahari pada hari terakhir Ramadan, sampai imam menjadi imam di depan sholat Idul Fitri. Selesai. Hari Idul Adha mulai tahun ini harus kita besarkan melebihi Idul Fitri. Idul Adha, hari raya pengorbanan. Saya yakin air balam masyarakat yang berkorban untuk Islam. Masjidnya masjid yang baru. Semoga pengorbanan impak semuanya dijadikan Allah amal-amal jariah yang terus mengalir sampai di dalam kubur Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha Masjid Taqwa Air Balam rahimakumullah. Dari mana asal muasal Allah menyuruh Ibrahim menyembelih anaknya? Saya sendiri lama bertanya-tanya, kenapa perintah Allah ini aneh, menyembelih anak? Sangat-sangat tidak mungkin Allah perintahkan. Kita ini dosa besar membunuh anak. Kok Ibrahim disuruh menyembelih? Saudara-saudara, masuk akal atau tidak, kalau sudah perintah Allah mesti dilakukan para nabi dan rasul. Karena pasti di baliknya ada tujuan Allah yang disembunyikan, the secret, top secret, sangat rahasia. Satu waktu ternyata asal muasalnya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. Jadi orang ini sebelum 40 tahun tidak boleh diangkat jadi pemimpin, wali, sampai presiden. Tidak boleh sebenarnya. Karena sebelum 40 tahun, bagaimanapun jenius pintarnya seorang wanita dan laki-laki, kalau sudah jadi pemimpin masih ada kurangnya. Emosinya, semangatnya membabi buta, tidak sempat berpikir matang. Allah yang membuat otak kita harus 40 tahun supaya matang. Lalu kenapa kita sok-sok di bawah 40 tahun menjadikan seseorang pemimpin masyarakat umum? Ini bahaya, bahaya luar biasa saudara-saudara. Ibrahim telah disetting, diplotting oleh Allah dari awal. Ini akan menjadi seorang hebat. The great man. Tapi diangkat usia 40, diangkat jadi nabi, kerja Ibrahim menggembala. Kambingnya, untanya, dombanya, sapinya banyak memenuhi bukit-bukit.
Maka kata Allah, Jibril. Jibril. Ya, labbaik. Siap. Siap, Pak. Siap, ya Allah. Siap. Itu hambaku itu kita tes dulu. Siapa? Ibrahim, kekasihku yang baru saya angkat jadi Nabi Rasul. Kita tes, kita uji dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kamu Jibril menyamar sebagai orang tua renta miskin. Temui dia sedang menggembala. Minta kambingnya. Minta yang paling baik. Yang paling segar, yang paling besar. Begitu ya Allah? Iya. Laksanakan. Oke. Maka malaikat itu kalau menyamar mesti jadi laki-laki. Semua malaikat kalau disuruh menyamar tidak boleh jadi perempuan. Dan tidak ada yang jadi binatang. Hanya jin yang menyamar bisa perempuan, laki-laki, dan binatang. Tidak pernah malaikat menyamar jadi binatang. Jadi bapak ibu katanya bertemu di kebun seorang wanita cantik memberikan nasihat. Itu malaikat mungkin itu. Tidak malaikat. Malaikat tidak mau menyamar jadi perempuan. Mesti laki-laki. Ketemu dia dengan jin. Katanya itu malaikat. Menyamar sebagai bentuk kijang di rimba ketika dia membuka hutan. Itu bukan malaikat. Tidak ada malaikat menyamar jadi binatang. Allahu Akbar walillahil hamd. Turunlah Jibril. Menemui Ibrahim sedang menggembala ribuan ternaknya. Dia bertongkat orang tua miskin lemah. Tidak ada status sosial. Dan tidak dikenal oleh Ibrahim. Siapa ini? Assalamualaikum Ibrahim. Nabiullah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak ada apa? Saya miskin. Sudah lama tak makan. Saya sudah bertahun-tahun tak makan daging. Kabarnya anak muda di sini memiliki banyak ternak. Iya Pak, ini ternak kita semua ini. Bolehkah saya minta satu? Jangan satu Pak, minta, pilih apa yang kau minta. Oh, hebat juga ini Nabi Allah, kata Jibril dalam hati. Itu yang paling gemuk. Ambil Pak, ambil, tidak apa-apa. Tolong sembelihkan, tangan saya sudah gemetar, tak bisa sembelihkan. Disembelih. Tolong dipotong-potong, dipotong-potong. Tolong dimasakkan oleh Ibrahim. Ibrahim dari dulu memang pencinta tamu seperti orang air balam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pencinta-pencinta NKRI yang berbahagia. Beberapa hari kemudian, datang lagi Bapak tua ini. Jarak seminggu datang lagi. Saya sudah merasa enak dengan daging kambingmu, anak muda. Berikan lagi saya, boleh tak? Boleh ke? Boleh, silakan beli Pak. Itu yang paling gemuk, ambil Pak. Saya tak bisa menyembelih. Oke, saya sembelihkan, kata Ibrahim. Masakan, dimasak, dikasih. Berkali-kali datang Bapak tua ini. Ternyata dia Jibril alaihi salam. Jadi tidak ada yang tidak diuji. Nabi diuji, Rasul diuji, waliullah diuji, ulama diuji. Apalagi kita orang yang biasa. Pasti diuji. Kekasih Allah salah diuji. Akhirnya, terakhir kali datanglah Jibril mentes. Ya Jibril, uji itu hamba Ibrahim terakhir kali. Dengarkan kata-katanya, rekam, catat. Masukkan ke buku negara. Ke lembaran negara. Negara Allah. Kerajaan Allah. Malikul Mulki. Apa kata-katanya nanti catat. You understand? Siap. Assalamualaikum nak. Saya ingin kambing lagi. Ambil Pak. Nak, saya bertanya. Apa kamu tak pernah keberatan? Saya meminta sering kepadamu. Oh, jangankan Bapak minta kambing ternak saya yang segar-segar. Anak saya, kalau perlu saya korbankan jika perintah Allah. Oh, inilah kata Allah tuh. Rekam, catat di lembaran negara. Ibrahim berjanji anaknya pun akan bersedia dikorbankan jika perintah Allah. Terima kasih Ibrahim. Saya permisi tak jadi meminta yang terakhir lagi. Loh kenapa Pak? Tup, hilang. Ini siapa Pak Tuhan ini? Bukan orang air balam ini. Ini bukan orang Pasaman Barat ini.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Ternyata dia bukan penduduk Indonesia, tapi dia penduduk langit, saudara-saudara. Dan dia presidennya of the angels, presiden malaikat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Beberapa saat kemudian, nanti di satu ketika, Ibrahim menikah usia kira-kira 30 tahun. Dengan Siti Sarah, tidak ada anak. Rabbi habli minas salihin. Berikan aku anak yang soleh ya Allah. Berpuluh tahun, 50 tahun ada Ibrahim mendoa, tak ada anak. Sampai usia 86 tahun, nehi anak, nehi putra, nehi putri. Tidak ada anaknya. Berdoa 50 tahun, Rabbi habli minas salihin. Berikan anak, berikan anak. Kita yang belum punya anak berdoa sudah berapa tahun? Baru 5 tahun, sudah marah-marah. Apa ini Allah nih? Tak adil sama saya. Ibrahim kekasihnya 50 tahun berdoa tidak diberikan anak. Tapi tidak bosan-bosan. Rabbi habli minas salihin. Siapa yang belum punya anak dari keluarga kita? Amalkan doa ini. Amalkan doa Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan aku anak. Bukan cuma anak, yang saleh. Nanti dikasih Allah anak. Narkobais. Nanti dikasih Allah anak. Pencuri sawit. Dikasih Allah anak, digadaikannya rumahmu. Habis. Stroke, mati. Dia membangga-banggakan menikmati hartamu. Inilah namanya orang tua kudo palarang bukit. Allahu Akbar, walillahil hamd. Anak, tapi anak yang saleh. Salihah. Rabbi habli minas salihin. Akhirnya, Siti Sarah merasa, ini suamiku Nabi. Kalau dia wafat, tidak ada penggantinya yang akan meneruskan tauhid sujud pada Allah. Mengajak orang sholat. Saya tak bisa memberinya anak. Saya berikan saja pembantu saya Hajar. Biarlah ada anaknya. Ra-opo-opo bagiku. Awalnya. Halo. Jamaah yang Idul Adha. Awalnya. Wanita memang begitu. Awalnya. Menikahlah. Tidak ada. Setelah Ibrahim dibujuk Siti Sarah 3 kali. Menikahlah dengan pembantu kita. Dia salehah, rajin bekerja, bagus keturunannya. Hanya saja dari bangsa pembantu, tapi bagus keturunannya. Nasib yang tak berpihak padanya suamiku. Menikahlah. Merit. Nanti cemburu Adinda. Enggak, tidak. Ini dari hatiku yang paling dalam. Apa? Allahu Akbar, walillahil hamd. Iya kok. Iya. Dinikahilah oleh Nabi kita Ibrahim. Setelah menikah, hamillah Siti Hajar. Hamil 8 bulan, terbakar api cemburu. Inilah wanita ibu-ibu. Kecuali wanita air balam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Adha yang berbahagia. Kalau tak disuruh istri pertamamu, jangan menikah istri kedua. Sedangkan disuruh pun masih ada masalah. Contoh ibu kita Sarah dan Hajar. Cinta segitiga. Ibrahim 1, Hajar, Sarah. Tapi nanti petaka dan peristiwa yang terjadi karena kecemburuan Sarah, ternyata ada rahasia rencana Allah di dalamnya. Ketika banyak musuhmu yang mencacimu, memakimu, keinginanmu terlaksana, tidak terwujud, sabar, ada rahasia Allah di ujungnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada rahasia Allah. Kecemburuan Sarahlah yang membuat nanti ada haji. Kecemburuan Sarahlah yang membuat nanti ada kurban. Kalau tidak akan ada hari ini akan menyembelih kurban. Ini bersumber dari asbab kecemburuan seorang wanita solehah. Ternyata cemburu itu boleh dan baik. Silahkan cemburu ibu-ibu sekalian. Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai suamiku, kenapa lebih cinta pada Hajar? Sudah jarang memandang saya. Tidak bisa kita tinggal dalam satu kemah. Karena Ibrahim tinggal dalam kemah ibu-ibu. Tidak ada rumah. Gimana ini? What happened? Dulu dibilang saya menikah tak mau dibujuk. Ini sudah marah-marah. Opo iki? Akhirnya Siti Sarah itu menangis tak mau lagi bersama Ibrahim.
Akhirnya terakhir dibuat ultimatum, diancamnya Nabi kita Ibrahim. Coba bayangkan tuh, wanita mampu mengancam Nabi. Kalau tak dibawa dari sini, saya tinggalkan engkau Ibrahim. Kemana aku bawa? Terserah. Pokoknya tidak boleh tampak di mata saya Hajar ini. Ya, memang begitu wanita. Tak bisa dipahami. Wanita hanya bisa disayangi. Takkan bisa kau pahami. Sampai mati tak bisa kau pahami. Biarkan dia dalam kemisteriannya. Yang penting kita tetap raja. Allah Akbar, Allah Akbar. Walillahil ham. Jangan jadi pula sopir di dapur. Tidak bisa itu. Tetap raja kita. Mereka misterius. Biarkan saja. Karena itulah kewanitaannya. Allah Akbar. Walillahil hamdu. Jamaah Idul Adha, air balam yang dimuliakan Allah. Berangkatlah Ibrahim ke kota Makkah dari Palestina. 1.500 kilo lebih kurang. Naik unta. Sampai di sana ditinggalkanlah Ibrahim, istrinya Hajar dengan anaknya yang baru lahir namanya Isma. Namanya Isma itu. Ismail itu artinya Allah. Ismail, dengarkanlah ya Allah. Itu arti Ismail. Dengarkanlah ya Allah. Akhirnya setelah ditinggalkan, wahai Hajar, perintah Allah, saya tinggalkan engkau. Tidak boleh saya bersamamu. Lah, di sini padang tandus. Iya. Qala inni askantu min dzurriyyati bighairin zi wa biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, ku tinggalkan anak istriku di padang tandus, tidak ada satu pohon pun. Satu pohon pun tak ada. Tujuan saya nanti keturunannya ini menegakkan solat di dunia ini, keturunan Ismail. Berikan mereka rezeki dari berbagai macam buah. Walau sekarang tak ada pohon, tak ada buah-buahan, tak ada rumput. Nanti buat di sini semua buah-buahan di dunia ada. Warzuqhum minas samarat. Terbukti nak kami ibu yang haji dan umroh. Ada nak di sana buah-buahan? Semua buah-buahan dunia ada di Makkah. Walau tak ada di sana orang kirim. Ini doa Ibrahim. Faj'al afidatan nasi tahwi ilahim. Ya Allah, buatlah keturunanku ini nanti dicintai orang banyak. Doakan keturunan kita dicintai orang banyak. Nanti keturunan anak cucu kita dibenci orang air balam. Jangan. Doakan. Ya Allah, anak cucuku jadikan dicintai orang banyak. Faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia mengidolakan, ngefans, cinta pada keturunanku. Dikabulkan Allah. Ditinggalkan Ibrahim, Ismail dan Hajar. Tinggal, pergi lagi dia ke Palestina bersama Hajar, bersama Sarah. Anehnya, beberapa saat kemudian hamil Sarah, umur 90 tahun. Aneh. Akhirnya anaknya bernama Ishak. Ketawa. Kenapa Siti Sarah ketawa? Datang Jibril. Sarah, istri kekasih Allah, Ibrahim. Iya. Kamu akan hamil. Kata ibu kita Sarah. Karena usianya sudah 90, kamu akan hamil. Ketawa dia. Rasa-rasa tak mungkin bagi dia. Ini impossible ini. Kamu meledek saya ya. Kira-kira begitu. Tidak. Saya malaikat Jibril. Allah mengatakan kamu akan hamil. Karena dulu kau rela di madu. Walau sempat kau cemburu, Allah memaafkanmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah. Jadi orang-orang soleh itu, wanita solehah itu. Sekalipun ada sikit-sikit salahnya, cerewet-cerewet, perbuncut-perbuncut, biarkan saja. Karena Allah sendiri memaafkan mereka. Masa kita suaminya tak memaafkannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, umur 7 tahun, Ismail teringat lagi Ibrahim. Pergilah tengok anakmu, kata Allah. Ditengok. 7 tahun tak ditengok. Karena tak ada perintah Allah. Ditengok kembali, ada anak muda di Makkah sedang lari memegang panah. Tampan gagah. Mirip wajah dia. Loh, ini mirip saya. Ini mungkin Ismail ini. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Mas muka. What your name? Ismail. Aina abuka? Siapa ayahmu? Abi ismu Ibrahim. Ma'fis huna. Saya kabarnya ayah saya Ibrahim. Tapi itu bukan di sini. Aina huwa? Fi Palestina. Oh iyalah. Kata Ibrahim.
di Palestina. Aina ummuka? Di mana ibumu? Your mother. Di rumah. Di mana rumah mereka saat itu? Itulah Hijr Ismail tuh. Hijr Ismail yang di dekat Ka'bah itu, itulah rumah Ismail dan Hajar, ibu-ibu. Hijr Ismail. Rumah, pondok, kamar Ismail dengan ibunya. Itulah Hijr Ismail. Itu rumahnya dulu. Datanglah Ibrahim. Lalu Siti Hajar memandang kekasihnya suaminya, dikejarnya. Akhirnya, ini ayahmu anakku. Ini nabimu. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, lalu mereka berburu bersama, bercanda dengan anak 7 tahun. Akhirnya pada 8 Zulhijjah malam tanggal 8. Kemarin. Bermimpilah Ibrahim waktu tidur. Sembelih anakmu Ismail. Sembelih. Terbangun dia. Pagi-paginya, bingung dia. Ini perintah atau setan ini? Ini perintah Allah atau iblis ini? Bicara-bicaralah Ibrahim pada dirinya. Yarwi, dia berbisik-bisik pada dirinya. Maka disebut hari Tarwiyah. Tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Hari Ibrahim mencari kebenaran mimpinya. Yes atau no. Dari iblis atau from the God. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jamaah Idul Adha, air balam yang dimuliakan Allah. Maka tidur lagi malam 9 Zulhijjah. Mimpi lagi. Sembelih anakmu kesayanganmu. Your friends. Pangeranmu, putra mahkotamu. Sembelih. Terbangun dia. Oh, ini benar ini. Ini bukan dari setan ini. Ya Allah, labbaik, saya siap. Maka tanggal 10 Zulhijjah. Hajar istriku. Yes. Ada perintah penting dari Allah. Kubawa ya anak kita. Kemana? Ke sana. Antara Mina dan Musdalifah. Ngapain ke sana? Ada perintah Allah. Oke, bawa. Dulu juga perintah Allah meninggalkan saya. Rapopo. Saya siap saja. Apalagi cuma bawa anak main-main. Enggak apa-apa. Maka begitu Ibrahim dan Ismail pergi beberapa ratus meter. Datanglah iblis laknatullah kepada ibu kita Hajar. Hajar, mau kemana anakmu dan suamimu? Katanya perintah Allah. Apa perintah Allah? Disembelihnya anakmu itu nanti. Dikoyoknya nanti. Tengoklah. Hah? Kenapa begitu? Itulah. Supaya nanti kesayangannya Ishak di sana. Karena Sarah sudah melahirkan. Lah, Willy, benarkah? Iya. Ada anak Sarah. Nanti anakmu tak ada. Habis kau. Mandul kau nanti. Terbuntung engkau. Kau jadi wanita lapuk nanti. Ditinggal ke Ibrahim. Aduh, bergejolak pula lah jiwa ibu kita Siti Tapi Hajar teringat, suami saya ini nabi. Tak mungkin dia melanggar perintah Allah. Tidak mungkin ada niat jahat pada saya. Diambilnya kerikil 7 batu, saudara-saudara, sebesar-besar empu kaki kita. Inilah bagianmu, iblisnya kau ini, yang menggoda dulu Hawa, seperti kau menggoda saya. Habis Adam keluar dari surga gara-gara kau. Pow, 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 pow. Dilemparnya. Digodonya saudara-saudara. Rupanya iblis walaupun hebat ceritanya, pecah-pecah. Kenapa? Karena saat itu dia menyamar sebagai manusia, maka dia akan menerima apapun yang dirasa manusia. Iblis kebal itu ketika tak tampak nih, dilempar, mana boleh tampak. Kalau dia sudah menyamar sebagai manusia, akan mampan dipukul. Pukul aja kalau datang iblis nanti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Tapi genderuwo pun sudah takutnya. Tuyul dan bakyul pun takutnya. Apalagi iblis. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Apalagi nanti iblis ngomel. Sama-sama iblis nyawa. Lempar nyawa. Katanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah. Akhirnya. Tak mampan. Datang pula dia sama Ibrahim. Ibrahim. Di mana ini? Di Mina. Ibrahim, masa pula perintah Allah aneh-aneh sama kau? Anakmu ini yang pertama. Sudah 50 tahun kau berdoa. Disuruh sembelih. Tidak benar Allah ini. Dilempar Ibrahim dengan 7 batu. Inilah Jumratul Wusta. Lemparan 7 yang kedua. Tadi Jumratul Ula. Mendekati Musdalifah, ada di situ namanya satu Jabal Kurban. Bukit tempat berkurban Ismail. Digoda pula lah di situ namanya Ismail.
Tadi ibunya tak mampan, ibu-ibu saya. Wanita ini tak mampan digoda, kecuali dengan uang. Ya, kecuali wanita air balam. Allahu Akbar walillahil hamd. Ismail, kamu tahu mau diapain ayahmu? Iya, kata ayah mau menyembelih saya. Maulah kau. Bagaimana hidupmu? Kamu di sini sudah mulai pangeran, nanti kamu akan jadi raja ini di Makkah. Semua orang sudah patuh sama kalian karena kalian punya sumur Zam-Zam. Air di sini kebutuhan, kalian yang memilikinya. Nanti kamu akan jadi pangeran di sini, Pak Raja. Dibunuh ayahmu, jangan mau. Kata Ismail, diambilnya pula batu, dilempar 7 kali. Inilah Jumratul Aqabah, lemparan terakhir puncak, the final puncak lemparan. Akhirnya, wahai ayahku, ikatlah tanganku kuat-kuat dan kakiku dan badanku agar jangan meronta. Nanti kalau aku meronta, kau akan iba, tak jadi laksanakan perintah Allah. Faf'al madza tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya ayahku, ya abati, ikat tanganku, ikat kakiku. Tajamkan pisaunya agar jangan rasa sakit saya lama. Ini bajuku, jubahku, telah kulipat-lipat. Berikan sama ibuku tercinta nantinya. Agar dia sempat melihat kenangan anaknya, minimal jubahnya. Menangis Ibrahim. Ya Allah, haruskah saya laksanakan? Sembelih, kata Allah. Ya Allah. Ibrahim. Ini catatan lembaran negara, lembaran kerajaan saya. Ketika Jibril menyamar sebagai orang tua. Dimintanya kambingmu. Kamu sempat berucap. Ini ucapanmu. Diputar rekamannya, saudara-saudara. Diputar CCTV-nya. Jangankan kambing saya. Anak saya pun kalau disuruh Allah disembelih, saya rela. Allah, ya Allah. Sembelih. Lalu Ibrahim menutup matanya. Anaknya disuruh memalingkan ke arah sana. Satu riwayat Ibrahim tidak menutup matanya, memalingkan wajah dan memicingkannya. Diambil pisau. Tidak dilihat ini leher. Lalu bismillah Allahu Akbar digoresnya, memencar, memercik, menyemprot darah ke muka Ibrahim dan tangan dan bajunya. Ya Allah, sembelih. Ini perintah. Sang kekasih harus patuh. Engkau Khalilullah harus patuh. Sembelih. Ya Allah, sembelih. Rasa-rasa sudah putus. Allah. Bertukar menjadi kambing, saudara-saudara jamaah air balam yang dimuliakan Allah. Karena itulah daging terbaik di dunia adalah kambing, bukan sapi, bukan kerbau, bukan unta, tapi kambing. Kenapa? Karena Allah menukar Ismail dengan kambing, dengan kambing, dengan kambing. Siapa yang mengatakan daging kambing menyebabkan penyakit darah tinggi, kolesterol? Ini adalah kampanye hitam, black campaign, supaya kita tidak memiliki badan kekar dan otak cerdas, agar mereka Jepang, Belanda, Amerika, Barat yang punya otak cerdas, karena sering makan daging kambing, domba, biri-biri. Kita makan ayam potong yang diracun dikasih pur. Ini banyak penyakit semua nih, penyakit semua di tubuh kita nih. Baru divaksin pula. Penyakit lagi. Mati satu-satu. Banyak sekarang mati mendadak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Coba tengok riwayatnya. Pasti divaksin. Tengok. Orang yang divaksin akan menyempit pembuluh darah. Akan mati pelan-pelan dalam 10 tahun. Tengok. Yang tidak mati hanya yang selamat, saudara-saudara. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jangan mau divaksin. Ini upaya Yahudi membunuh tanpa menembak. Tanpa membom seperti di Gaza. Orang Gaza tak ada yang divaksin. Tapi mereka bunuh dengan tembak dan bom. Kita tanpa dibom sudah mati felan-felan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengarkan omongan saya. Saya ulama pewaris Nabi tingkat kampung. Dengarkan omongan saya. Guru-guru saya adalah keturunan Nabi sebagian. Sebagian berguru pada keturunan Nabi. Sambungan ilmu saya nyambung sampai Nabi. Dengarkan omongan saya. Jangan mau dibodoh-bodohi. Kalau ingin sehat, berbekamlah, minumlah madu, berkusuklah. Inilah obat Nabi. Berurut, berkusuk. Bekam, madu. Bekam, madu, berurut, berkusuk. Dan ini obat saya. Alhamdulillah saya tinggi besar sehat. Anak saya banyak. Allahu Akbar, walillahil hamd.
Anda-anda yang divaksin, tengoklah menuju kematian. Kecuali satu-satu. Insya Allah kita semua diselamatkan Allah. Amin ya Rabbal. Akhirnya saudara-saudara, terakhir kali, maka wafadainahum bidhibhin azim. Kami tukar Ismail dengan kambing yang mulia. Maka yang terbaik kurban itu seekor kambing. Namun boleh kerbau, boleh sapi, boleh unta. Hanya kerbau jarang di sini. Tapi setelah khutbah ni, jangan pula batalkan kurbanmu dengan sapi. Nanti tokenya ngamuk, disembelihnya pula kamu. Ya, tahun-tahun depan imbangilah kambing dengan sapi. Rasul satu Idul Adha menyembelih 2 ekor kambing. Ya Allah, haza min ahli. Ini kurban untuk keluargaku. Kambing. Sembelihnya. Maka sunat menyembelih kambing orang yang berkurban. Kalau tak mampu, anak orang yang berkurban. Diambil seekor lagi. Ya Allah, haza li ummati. Ini kurban untuk umatku. Apa? Kambing lagi. Sapi, unta, kerbau. 1 ekor boleh 7 orang. Sama-sama ke surga insya Allah. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah lulus, benarlah engkau Khalilullah kekasihku. Saya angkat, saya kukuhkan, saya lantik engkau seorang nabi yang loyal, militan. Maka gelarmu saya kukuhkan Khalilullah, kesayangan Allah. Tapi Ibrahim akan muncul nanti keturunan dari anakmu Ismail. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nanti akan muncul dari sulbi keturunan-keturunan Ismail yang lebih saya cintai dari engkau. Namanya Muhammad. Dia saya kasih jabatan Jenderal Bintang 9. Habibullah. Habibul. Maka Nabi Muhammad kekasih Allah. Kita pun umatnya kekasih Allah. Sebelum semua umat Muhammad nanti sampai ke surga, selesai dihisab, diaudit, selesai ditimbang amal baik amal buruknya, maka umat lain ngantri semuanya. Orang air balam ke surga dulu semuanya, baru diurus Allah umat Nabi Adam, Nabi Nuh dan lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah seluruh jamaah Idul Adha dan keluarganya asal mengucap la ilaha illallah menjelang kematian pasti ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kekasih Allah Muhammad, kita pun kekasih Allah. Lebih cinta Allah kepada kita daripada kepada umat-umat yang lain. Berbahagialah mereka yang hari ini berkorban. Daging korbanmu dimakan oleh kami, dimakan oleh masyarakat air balam. Maka daging itu menjadi darah 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Daging kurban bapak ibu dimakan oleh orang air balam menjadi daging. Apapun amal baik orang yang memakan kurbanmu, di tubuhnya ada sahammu darah daripada daging kurbanmu. Daging dan uratnya yang tumbuh daripada daging kurbanmu. Apapun amal solehnya sampai mati, engkau dapat. Sebab di tubuhnya ada sahammu. Apabila Imam Khatib Bilal, nenek mama, anak-anak muda, memakan daging kurban ibu, maka anak muda itu nanti, ternyata daging kurbanmu menjadi sperma sebagian. Spermanya dia menikah jadi anak. Anaknya sholat, sampai keturunannya kiamat, ibu akan dapat. Karena di tubuhnya dan di spermanya ada terbuat dari daging kurbanmu. Jangan main-main. Bukan cuma pahalanya sebanyak bulu di badannya. Bukan. Sodakoh jariyah. Sodakoh sedekahmu yang terus mengalir. Hebat, kasih orang makan. It'amut ta'am. It'amut ta'am. Amal pertama dalam Islam, berikan orang makan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan jangan tolak daging kurban. Saya pantang, saya tak bisa. Terima. Tidak boleh. Ulama katakan, tidak boleh menolak pemberian daging kurban. Kalau kau tak makannya, kalau kau berpantang, berikan pada jiranmu. Berikan pada orang lain. Udah 10 plastik ini mama, jangan lagi. Jangan, terima. 100 plastik terima. Tapi berikan sama orang. Jangan makan semua. Berikan sama orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah
khutbah Idul Adha kita tahun 2024 Masehi. Semoga Allah menerima semua amal orang yang haji mabrur. Allah terima hajinya dan masuk surga tanpa hisab. Dan semoga Allah sebelum mematikan mencabut nyawa kita, semua warga air Balam pernah naik haji. Mereka yang berkurban akan menjadi saham sedekah jariah. Semoga mereka nanti menjadi raja-raja di dalam surga. Selamat Idul Adha 2024 Masehi. Jazakumullah, maaf lahir batin. Barakallah li wa lakum wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ajril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.